Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wabarakatuh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu lana amin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali bertatap muka. Saya melihat di depan kamera dan kalian melihat di depan layar. Masih dalam kondisi online. Ya, semoga saja wabah kali ini cepat hilangkan ya. Semoga hilang biar kita segera bisa belajar tatap muka secara langsung. Untuk hari ini saya akan mengisi materi tentang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ada dua, yang pertama itu menuntut ilmu dan yang kedua itu adalah mengamalkannya. Mungkin minggu ini saya akan menjelaskan tentang menuntut ilmu saja. Minggu depan kita lanjut tentang pengamalan ilmu. Tentang menuntut ilmu, ada banyak hukum menuntut ilmu. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ada yang makruh, ada yang bahkan yang haram. Menurut Imam Ghazali seperti itu. Namun menuntut ilmu yang dibutuhkan oleh kita itu hukumnya adalah wajib. Terutama keyakinan-keyakinan i'tiqad. Terus hal-hal yang wajib kita ketahui berupa ibadah, ya, ketuhanan, kenabian, terus rukun iman dan rukun Islam, syarat semuanya itu hukumnya memiliki hukum yang wajib. Dan itu tidak bisa diubah-ubah. Hukumnya tetap bagi semua orang. Jadi kita mengetahui Allah itu Tuhan kita, tidak ada sekutu baginya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, itu wajib hukumnya kita ketahui. Baik yang sudah kita pelajari dari kemarin tentang beriman kepada Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada semua yang diwajibkan kepada kita, semua hukumnya adalah wajib dan itu tidak bisa diubah. Lalu bagaimana hukumnya yang tidak wajib? Mencari ilmu, menuntut itu adalah mencari. Jadi bagaimana kita mencari, berusaha agar supaya kita mendapatkan apa yang kita ketahui. Itu menuntut. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Yang saya sampaikan barusan berdasarkan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi tidak dibedakan siapapun itu, laki-laki ataupun perempuan, semuanya wajib menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana yang kita wajib? Salah satunya kalau mungkin kita masuk sekolah, kita sebagai pelajar. Ilmu yang wajib kita tuntut, yang harus kita ketahui adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Kalau yang sudah ditentukan sama Tuhan itu hukumnya sudah pasti artinya sudah tidak bisa diganggu-gugat, harus kita ketahui. Yang dimaksud saya adalah ilmu yang wajib di sini adalah sesuatu yang kita butuhkan. Salah satunya adalah seperti kita sekolah. Kita harus tahu adab-adab terkait dengan akhlak kita kepada seorang guru, akhlak kita kepada seorang teman, bagaimana kita cara bergaul kepada guru dan bagaimana kita bergaul kepada sesama teman. Sebab kalau kita tidak belajar, maka kita akan berakhlak atau tidak memiliki akhlak yang baik, tidak benar. Sehingga apa yang terjadi, banyak berita-berita kasus-kasus tawuran antar pelajar itu dikarenakan akhlak mereka yang tidak bisa diperbaiki, akhlak mereka yang hancur ya. Sehingga dengan adanya ketidaktahuan mereka bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita. Sekolahannya dipecah ya, kaca-kacanya dipecah, genting-gentingnya dilempar. Itu termasuk salah satu bentuk orang yang tidak menuntut ilmu tentang akhlak terutama. Lanjut, ketika kita ada di rumah, kita wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu tata krama kita kepada seorang tua. Ya, jadi kalau di rumah ada orang tua,
Kita harus menghormati orang tua. Sam'an wa ta'atan. Sam'an mendengarkan apa yang dibicarakan sama orang tua, dan ta'atan dan patuh tunduk kepada apa yang dikatakan sama orang tua. Jadi kalau orang tuanya kita disuruh-suruh untuk beli-beli, ya, harus ikut, harus tunduk, harus patuh. Jadi kalau disuruh ke toko, harus ke toko ya, jangan disuruh ke barat muru-muru ke timur, bahaya itu ya. Jangan. Disuruh sapu-sapu ya harus sapu-sapu, dan itu tidak perlu kita suruh. Jadi kalau sudah memang kewajiban, setiap orang sudah memiliki kewajiban, nggak harus disuruh. Jadi umpama kalian di rumah ya, punya kewajiban sama orang tua, kewajibannya itu adalah tunduk. Jadi tunduk itu tidak harus disuruh. Ketika kalian harus disuruh, maka salah. Kalian tidak memposisikan diri sendiri sebagai seorang anak. Makanya ketika orang tua membutuhkan kita untuk kemana, untuk membelikan sesuatu atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, ya kita harus patuh ya kepada orang tua. Itu kalau kita ada di rumah. Kalau kita ada di luar rumah, berarti tata krama kita harus ada di sesama teman. Jadi akhlak kita itu semuanya kita wajib untuk berbaik kepada sesama teman. Menuntut ilmu, asluhu adalah wajib, asalnya itu adalah wajib. Ustaz, bagaimana yang tidak wajib? Ada menuntut ilmu, ada yang haram, ada yang haram, ada yang bahkan hukumnya sunnah wajib muakkad, sunnah muakkad. Yang haram itu adalah kita menuntut ilmu untuk kejelekan. Ya, yaitu salah satu contohnya kita ingin belajar sihir agar supaya kita bisa menyantet teman kita, atau kita bisa menyantet membunuh orang tanpa menyentuh katanya. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Atau kita belajar perbengkelan, tapi niatnya bukan niat untuk memperbaiki sepeda orang yang rusak ya, tidak, tapi niatnya biar dia bisa mencuri ya. Bisa mencuri sepeda, bisa mencuri mobil, itu tidak boleh. Itu haram hukumnya mencari ilmu perbengkelan agar supaya niatnya mencuri, tidak boleh. Atau belajar bela diri, belajar silat dengan niatan agar supaya musuh orang, agar dia bisa ditakuti sama orang yang lain dan dia bisa berkelahi biar bisa menang. Itu salah, itu tidak boleh ya. Itu yang haram. Ada yang sunnah muakkad. Yang sunnah muakkad ini adalah hukum yang seperti kedokteran, itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kita menuntut ilmu tersebut ya, seandainya kalau tidak ada satu desa tidak ada yang menuntut ilmu kedokteran, maka semua desa akan dosa. Sedangkan kalau sudah ada satu desa maka tidak apa-apa. Dan itu ya, itu tentang menuntut ilmu. Bahkan fadilah tentang menuntut ilmu itu banyak. Di dalam Al-Quran itu Allah itu akan mengangkat derajat seorang hamba ketika dia itu menuntut ilmu. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11 itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya Allah itu akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Kita sudah beriman, sholat sudah, yakin kalau Tuhan itu adalah Esa, Allah itu adalah Tuhan kita, akan diangkat derajat kita. Namun di sisi lain, ketika kita sudah beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian kita menuntut ilmu, maka derajat kita akan didobelkan, derajat kita akan semakin ditingkatkan sama Tuhan, sehingga kita memiliki makom yang berbeda dengan orang-orang yang awam. Orang yang berilmu itu isim mufradnya itu adalah al-ilm. Sedangkan orang yang punya banyak ilmu itu bahasa Arabnya itu adalah al-ulama.
Kita ketahui ulama adalah istilah orang-orang Indonesia yang dijuluki teruntuk seorang yang memiliki makom berbeda dengan kita. Kiai, kiai itu dijuluki sebagai ulama, para habaib dijuluki sebagai ulama, orang-orang yang memiliki banyak ilmu, ulama. Orang yang sudah punya ilmu, banyak ilmu, ulama, itu rizkinya sudah dijamin sama Allah. Jadi mereka tidak perlu kemana-mana susah payah untuk mencari harta, bahkan harta yang akan datang sendiri kepada mereka. Itu jaminan Allah. Itu salah satu fadilah. Mungkin hanya itu pembelajaran kali ini, cukup 10 menit. Karena di semester kemarin banyak yang komplain, Ustadz, kalau video jangan terlalu lama-lama. Tidak, kurang lebih dah 10 menit, ya oke lah. Karena pakai data yang sedikit, oke lah, nggak apa-apa. Untuk tugasnya kalian silahkan catat apa yang saya sampaikan, inti-intinya disimpulkan, dicatat di buku, tulis nama lengkap dan kelasnya. Ihdinas shiratal mustaqim dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.